Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya, sesuai dengan request beberapa orang. Pada akhirnya sekali lagi saya membeli kopi susu blendnya si Oten. Di review, bukan review, di pembuatan kopi pertama kali saya menggunakan si kopi susu blend Oten ini, saya bilang dia lebih enak daripada si Quintinos Q3 Blend. Kenapa? Karena kalau melihat perbandingannya 50-50, kalau si Quintinos dia 70-30. Tapi kalau untuk bicara soal bin, si Quintinos jauh lebih bagus binnya. Secara roasting juga jauh lebih bagus. Tapi kalau untuk secara rasa, karena Quintinos 50-50, saya lebih memilih si kopi susu blend yang 70-30. Walaupun secara aroma roastingnya memang buat saya masih kurang semerbak yang bagaimana banget. Begitupun ketika digiling, bukan yang ketika kalian giling Sidikalang blend dari Fry and Roast, atau giling Mapiole atau Polomero dari si Orcas, atau giling Tuku Tetangga blend dari si Tuku. Halo, morning Ray. Wanginya nggak seng gitu, wanginya nggak aromatik itu ya. Ini aromanya biasa aja menurut saya. Kalau aromanya si Quintinos tuh lebih strong di robustanya. Kenapa saya lebih memilih ini? Karena lebih ke kombinasinya gitu ya. Nah, sekarang saya akan bikin sesuai dengan ada beberapa request. Saya bikin menggunakan patokan botol. Jadi saya akan bikin menggunakan botol ini. Sekalian menjawab beberapa temen kayaknya masih lost in translation menggunakan si Bialet, bukan Bialet ya, si Aeropress. Jadi beberapa teman kayaknya masih ada yang miss dengan si Aeropress ini. Dia bilang, "Bang, dengan total kopi susu 250 gram, 250 mili, kenapa kok saya kasih kopi ada yang bilang kasih kopi 7 gram, kasih kopi 12 gram, kok rasanya masih milky ya gitu." Tapi ada juga yang bilang, "Saya kasih kopi 18 gram, rasanya bitter banget ya gitu." Jadi kayaknya nggak menemukan posisi yang balance gitu, antara terlalu milky sama terlalu bitter. Sebenarnya ya menurut saya setuju dengan beberapa teman juga, dan saya juga selalu bilang kopi itu masalah selera kok. Ada yang sukanya milky, ada yang sukanya strong, ada yang sukanya di tengah-tengah. Biasanya cewek-cewek tuh sukanya yang milky. Tapi kalau cewek-cewek yang udah terbiasa dengan kopi-kopi yang rasanya yang lebih kuat, dia kecenderungannya biasanya nyari aman di tengah-tengah. Orang-orang kantor kalau saya bikinkan yang cewek biasanya yang air biasanya jangan yang kuat-kuat dong, jadi saya bikin yang light. Tapi anak-anak kreatif biasanya yang cewek biasa mau dong tapi jangan terus strong, berarti dia maunya yang medium gitu. Atau cowok-cowok biasa udah terbiasa dengan saya bombardir dengan kopi hitam dan kopi-kopi yang strong. Biasanya mereka kalau saya kasih kopi medium, kok nggak, kopinya kurang berasa ya. Nah, mereka udah terbiasa lidahnya gitu. Nah, begitupun kalian nih di luaran sana. Menurut saya kopi itu masalah selera. Jadi tapi harusnya kita bisa adjust selera kita masing-masing dengan kopi yang kita punya, dengan alat yang kita punya. Nah, sekarang saya akan bikin menggunakan si halo, baru bangun dia. Morning bro. Kok bengong? Minum ya, jangan lupa ya. Minum air hangat. Oke? Oke. Sampai di mana tadi? Oh ya, saya sampai lupa, nggak tahu sampai di mana. Oke, saya akan mulai. Kita akan bikin aja. Saya menggunakan racikan saya sendiri biasanya. Ya mungkin orang di sana juga udah biasa bikin.
Saya akan menggunakan kopi susu blend untuk create kopi susu yang satu botol 250 ml ini. Lalu kita akan bikin si gramasinya. Sambil kita bikin gramasinya, sambil kita berbincang ya. Ini saya set pakai ukuran saya dulu aja ya. Saya biasa bikin di 18. Ini katanya kemarin saya bikinkan kopi buat orang rumah tuh nggak bisa tidur, katanya orang rumah. Opahnya ranting nggak bisa tidur sama tantenya ranting. Saya bikinin kopi emaknya si molor aja. 18 ya. Saya sih udah ngopi 3 kali, tidur aja. Tapi saya si kopi ini cuma nyicip oke, nyicip oke gitu. Jadi nggak minum full banget. Nah sekalian buat teman-teman yang merasa suka bilang kok nggak berasa ya gitu. Jadi sebenarnya gini, gramasi dan si gilingan ini berbanding lurus menurut saya. Jadi makin besar gramasi, makin halus gilingan, kopi akan semakin bitter. Semakin kasar gilingan, semakin besar gramasi, si kopi akan semakin enggak bitter juga. Jadi pilihannya tuh kayak mesti pas banget. Kalau saya setting bikin kopi menggunakan si Aeropress ini paling mentok di 2 sebenarnya. Di 2 itu create kopi yang terlalu bitter. Bukan bitter itu pada jatuhnya pada akhirnya membuat kopi jadi nggak enak aja gitu. Kayak cuman simply bitter aja walaupun dia dicampur susu, kurang enak. Jadi saya biasa set di 2/4 aja atau 2,5. 2,5 itu paling idealis, tapi kan saya nggak ngopi 250 ml ya. Saya ngopi kayak paling banyak 100 ya, kopi susu ya, jadi 150 sampai 200 lah paling mentok. 100 atau 150 lah, 170 deh paling mentok, supaya nggak terlalu banyak juga si kopinya. Maksud si kopi susunya biar nggak terlalu banyak maksud saya. Ya ngopi saya moderat aja kalau untuk kopi susu, tapi kalau untuk kopi hitam hayolah gitu, hajar aja. Soalnya kalau menurut saya kopi susu itu lebih ke kopi main-main. Jadi ya kopi main-main, kopi itu buat saya idealnya ya minum pahit. Jadi kalau saya minum kopi susu berarti saya pengen main-main gitu ya. Kita akan giling. Ini gilingan untuk espresso. Lihat ya. Ini gilingan saya bisa dilihat sehalus ini. Mana sih? Kok lapar ya? Aduh. Nah, sehalus ini espresso ala-ala buat manual. Kenapa? Karena kalau udah di lebih halus dari ini, dia akan keluar minyak doang. Susah ngepresnya. Suhu ingat 94 sampai 92 derajat Celcius. Lalu ya kita tunggu ya. Nah, untuk si airnya kalian bisa set di 60 sampai 70. Jadi 70 itu lebih banyak kopinya. Tapi nanti si rasanya jadi lebih strong. Kalau 60 tuh si airnya lebih hasil kopinya lebih sedikit dan rasa kopinya biasanya lebih di bawah. Ya iyalah pasti di bawah 70 kan, semakin banyak kopi yang dihasilkan semakin berasa kopinya, kurang lebih kayak gitu. Lalu kita udah menjadi.
kita kasih airnya. Nah, saya akan kasih air 70 ya. Buat kalian yang merasa kurang puas, saya kasih 70. Lalu nanti kita pokoknya 70, jangan sampai lebih. Sebisa mungkin kurang dari 70, di atas 60. Pas 70. Lalu kita aduk. Ini ya cara bikinnya buat teman-teman yang pengennya pas 250. Sip. Lalu saya akan press langsung di sininya. Oh, ini pakai Aeropress KW ya. Oke, selesai. Ini hasilnya. Buat kalian yang penasaran berapa mili dari 70 saya tuang si air, kita timbang aja. Dua puluh tujuh ya, botol saya 27, kita kasih ini 77 dikurang 27 berapa tuh, hitung sendiri ya, kurang lebih 60 ya, 50. Saya bukan orang matematika ya, hitung sendiri kurang lebih segitu. Oke, udah jadi hasilnya. Lalu kita tinggal kasih susu aja. Kasih susunya langsung aja. Oke, nanti kita cicipin bersama. Nanti akan saya kasih tahu rasanya kayak gimana. Oke. Lalu saya akan lock dulu. Enaknya memang buat buat ini panduan enak atau enggak, harusnya disimpan di kulkas dulu harusnya ya, tapi nanti akan saya cicipin aja, nggak apa-apa, karena memang kelamaan. Saya sambil cicipin, saya akan ngomong juga sesuatu hal. Ini buat teman-teman nih yang selalu bertanya-tanya, kenapa sih kopi, oh ya gini, suka ada yang protes, woi si kopi tuku tuh pakai gula aren gitu, selalu protes gitu ya. Terus saya bilang, gula itu pilihan pak, bukan sebuah kewajiban. Namanya es kopi susu tetangga, bukan es kopi susu tetangga gula aren. Jadi gula aren itu additional kalau buat saya, dan banyak kok yang memang nggak mau pakai gula, bahkan orang-orang kantor selalu mintanya less sugar kalau dia pesen si kopi tuku. Kalau saya malah nggak pakai gula sama sekali. Bicara soal gula, karena banyak yang suka komplain, servis jam, karena suka banyak yang suka komplain harusnya kan pakai gula gitu, atau ada juga yang gulanya apa sih. Nah, ini saya kasih tahu ya, saya kasih tahu juga gula saya buat orang rumah dan buat saya sendiri. Ini saya baru beli, sebenarnya saya baru cobain nih. Palm sugar udah saya bahas di sebelumnya di sesi pembongkaran pertama kali si Otan kalau nggak salah. Biasa saya pesennya Enau atau si yang gula merah premium biasanya. Tapi kali ini saya coba si merek lain, Pamren namanya, yang saya bilang pohonnya pohon kelapa, tulisannya palm sugar, di sininya palm lem, tulisannya gula aren dan cair, lalu komposisi gula dan air.
rancu secara ininya. Kalau gula bubuk saya selalu beli di dua brand ini, gula bubuk atau gula aren cair, gula aren bubuk atau coconut sugar. Jadi saya selalu beli di dua brand ini, si Ansel atau si Jafara. Anselnya brown sugar, lalu si ininya si coconut sugar. Dan satu lagi saya suka beli ini nih, cinnamon gula aren ya, coconut deng, coconut sugar, atau ini tanpa sugar sama sekali. Gula arennya saya suka beli di Jafara juga, cuman dia stoknya suka kosong si Jafara ini. Ini si Ansel nih brown sugar ini dia juga suka rancu nih si Ansel nih brown sugar. Dia nulisnya ingredient organic palm sugar, nila kelapa organik. Dua hal yang beda sebenarnya kan, organic palm sugar atau nira kelapa. Harusnya ditulis di sini, dia tulis brown sugar. Brown sugar itu kalau kita bicara tentang ngobrol sama orang yang ahli sugaran, brown sugar itu sebenarnya dari pohon tebu. Brown sugar itu dari pohon tebu. Harusnya dia konsisten sih, brown sugar atau organic palm sugar atau nira kelapa, karena kalau kita bicara palman ya, si aren juga sejenis palem kan sebenarnya. Aren sejenis palem, terus buah kelapa juga sejenis pohon palem, lalu lontar juga sejenis pohon palem. Nah, kalau bicara tentang palm sugar pasti berangkatnya dari lontar. Oke, sedikit aja bicara gula karena saya akan mencicipi ini. Nah, kenapa saya bahas gula? Karena hubungannya dengan si es kopi susu kekinian atau kopi susu kekinian selalu pakai gula. Gulanya itu kan pilihannya ada gula cair sama gula semut. Kalau saya lebih suka pakai gula semut karena rasanya lebih enak. Bicara soal gula, kalian bisa menambahkan dari total semua ini, gulanya itu cuman 20 buat yang suka manis banget, atau buat yang les biasanya kasihnya 10, 7 sampai 10. Saya suka les. Kita akan cobain secara rasa dulu tanpa gula, karena ketika udah pakai gula rasanya jadi berantakan. Jadi kalau mencicipi sesuatu, make sure jangan pakai gula dulu. Make sure ya, minum biasa aja dulu. Kita akan cobain, lalu akan saya kasih tahu dengan kopi yang tadi saya bilang aromanya enak. Masih berasa aroma kopinya. Ini jatuhnya medium. Jatuhnya medium buat saya. Untuk kopi masih berasa, gurihnya masih berasa. Kalau dikasih kalau dikasih gula, kayaknya gulanya di moderat aja, jadi 10 ml sampai 15. Jangan terlalu lebih dari itu karena nanti malah kalah sama manisnya. Oke, sekarang akan saya kasih gula. Kasih gula cair aja. Saya kasihnya sekitar di angka 10. Manis gulanya 10 ml. Nah, 11. Oke lah. Di range 10 sampai 15 kan saya bilang. Nah, ini 11. Lalu saya tutup lagi. Oke, lalu kita cocok. Kenapa saya bikin kayak gini tuh detail banget, supaya pertanyaan di bawahnya diskusinya hal lain, bukan hanya gulanya berapa, kopinya berapa, tapi diskusinya tentang hal lain yang di luar video ini. Misalkan gimana kalau ini, gimana kalau itu, ya saya cobain. Pas 10 lah, 10 ml si kopinya, si gulanya. Ini saya dinginin buat orang rumah. Enak. Oke,
segitu ya. Nanti kalau misalkan ada waktu saya akan bikin kopi botol kayak gini ala-ala pakai si Cafe Latte Robot kayak gimana. Tapi nanti kalau ada waktu saya akan ngebrew kopi hitam, karena ini buat orang rumah. Saya pagi-pagi mesti kopi hitam dulu. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya, semoga membantu sedikit penjelasan yang gak penting dari saya. Semoga bisa memberikan inspirasi yang bahkan kalian mungkin bisa bikin lebih enak dari yang saya bacotin ini dengan kopi yang murah ini. Oh ya, mungkin sekalian closing aja. Untuk range kopi susu blend si Otan ini buat saya masih minumable, oke. Tapi kalau saya dikasih pilihan, saya sih nggak akan beli. Saya akan lebih belinya blend-blend yang memang lebih premium buat saya personal. Ini memang saya beli khusus buat membongkar rasa penasaran kalian aja tentang si kopi susu blend ini punya si Otan. Lebih kesana aja. Tapi kalau saya nggak sebegitu tertariknya dengan kopi susu blend yang harganya memang 65.000 untuk 500 gram, itu menurut saya murah banget. Jadi ketika murah kita juga mesti curiga, ketika terlalu mahal juga mesti curiga. Oke, saya akan brew kopi mahal. Kopi mahal saya adalah, sebentar ya, saya akan brew kopi mahal. Ini kopi mahal saya akan brew pagi-pagi ini sambil ditemenin donat. Ini biarkan buat orang rumah. Sama ini kayaknya ini akan saya kasih ke Mas Agung ya. Mas Agung di Pekalongan apa Tulung Agung. Tolong di PM alamatnya ke IG saya, nanti akan saya kirimkan sisanya. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.